Halo, ketemu lagi sama aku Mela di rubrik Pro Kontra. Di rubrik ini aku akan membahas pro kontra yang diributkan netizen di sosial media. Jadi, aku akan bahas argumen-argumen yang pro dan kontra terhadap isu yang lagi hangat. Dan tonton sampai habis ya, karena aku akan membahas pendapatku dan analisisku terkait perdebatan ini. Udah pada dengar kan ya perihal Jaksa Agung yang melarang terdakwa untuk memakai atribut keagamaan ketika sidang? Udah agak lama sih kabarnya, tapi perdebatannya masih menarik untuk kita bedah. Oke, jadi larangan ini menimbulkan respon pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang enggak. Yuk langsung aja yuk kita bahas sekarang dari mulai argumen yang setuju. Kalau aku perhatikan argumen-argumen yang pro itu landasannya karena satu, menodai citra agama dan budaya tertentu. Alasan ini juga yang membuat Jaksa Agung melarang penggunaan atribut agama dan budaya di persidangan. Penggunaan atribut agama dan budaya oleh terdakwa di pengadilan membuat kesan buruk tentang agama atau budaya tertentu. Mereka mengkhawatirkan akan muncul kesan kok pakai hijab tapi korupsi atau kok pakai peci tapi memperkosa. Mereka khawatir suatu agama akan diasosiasikan dengan perilaku kriminal. Terkait larangan penggunaan atribut agama di persidangan, Ketua MUI Holdil Nafis juga mengaku bahwa ia risih melihat terdakwa mendadak agamis. Pakaian kan katanya bisa berfungsi untuk menunjukkan identitas diri. Ini kok terdakwa pelaku kriminal tapi pakai simbol agama, gitu. Nah, argumen pro yang kedua berdasar pada kekhawatiran akan bias hakim. Bagaimana jika hakim menjadi simpati pada terdakwa karena melihat pakaian yang agamis? Apalagi misalnya hakim dan terdakwanya seagama gitu. Terus hakim jadi mikir, wah dia sudah alim sekarang, mungkin sudah dapat hidayah, sudah lebih dekat dengan Tuhan. Sepertinya hukumannya harus saya ringankan. Nah itu kekhawatirannya. Selanjutnya, argumen pro yang ketiga berdasar pada kekhawatiran akan opini publik. Memakai atribut keagamaan ketika sidang dikhawatirkan dapat mengelabui opini publik, baik itu opini yang baik atau buruk. Publik dikhawatirkan akan kagum akan kesopanan pakaian terdakwa atau ilfil karena perubahan yang mendadak banget pas sidang. Meskipun sebenarnya nggak tahu juga sih seberapa besar pengaruh opini publik terhadap keputusan hakim. Tapi sepertinya mengkhawatirkan opini publik ini khawatir persidangan jadi nggak kondusif kali ya. Nah, kurang lebih argumen yang pro itu kayak tadi, berdasar pada takut menodai citra agama, khawatir bias hakim, dan khawatir mengelabui opini publik. Sementara itu, argumen yang kontra itu berfokus pada satu, kebebasan individu. Argumen ini datang dari Komnas HAM yang mempertanyakan pelarangan berpakaian agamis oleh Jaksa Agung. Menurut Komnas HAM, tiap individu bebas mengekspresikan keagamaannya lewat pakaian. Nah, menurut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, Jaksa Agung tidak boleh menggunakan prasangka dalam membuat aturan. Bisa aja terdakwanya udah tobat kan? Adapun begitu, menurut Khairul Anam boleh aja dibikin peraturan kayak gitu hanya jika sudah terbukti bahwa atribut keagamaan mempengaruhi hasil persidangan. Argumen kontra lainnya mempertanyakan independensi hakim dan relevansinya dengan pakaian terdakwa. Independensi hakim dalam memutus perkara kan harus berdasarkan kebenaran material dan tidak terpengaruhi oleh intervensi pihak manapun. Jadi harusnya nggak ngaruh dong terdakwa mau pakai baju apa juga. Jadi masalah pakaian terdakwa ini nggak penting untuk diurus sebenarnya. Nah, jadi gimana nih? Pertama kita bahas dulu soal mencederai citra agama dan budaya ya. Nah, ini bingung juga sih parameternya gimana. Kalau misalnya terdakwa pakai atribut keagamaan, yang cedera citranya itu agama karena atributnya dipakai terdakwa, atau citra terdakwanya karena kelihatan banget nggak konsisten caper cari simpati karena tiba-tiba pakai atribut keagamaan pas sidang. Nah, nggak jelas ya ini karena parameternya bisa subjektif sekali. Kita pindah aja ke masalah bias dan independensi hakim. Nah, memang tugas hakim kan harus bisa untuk selalu objektif. Tapi ya cara kerja otak manusia itu emang ada flow-nya. Mungkin kemungkinan jadi bias karena penampilan terdakwa itu ya ada aja kemungkinannya. Tapi kita nggak tahu nih seberapa oke kinerja hakim-hakim kita ketika berhadapan dengan terdakwa yang mendadak agamis. Kalau dari yang udah-udah nih, menurut pengamatan kalian cukup berpengaruh nggak sih penampilan terdakwa terhadap keputusan hakim? Sejujurnya aku sendiri agak skeptis sih sama kinerja hakim karena sering banget dengar soal keringanan hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena bersikap sopan. Tapi ini sikap sopan sih ya. Kesopanan pakaian entah seberapa pengaruhnya. Harus dibikin penelitian ya sih biar kelihatan korelasinya dengan jelas.
Nah, selanjutnya kalau kita mau bahas opini publik, menurut pengamatanku yang terbatas, publik secara umum nggak suka ya sama terdakwa yang mendadak agamis. Kelihatan banget palsunya soalnya gak sih? Jadi kelihatan nggak tulus. Ya meskipun emang kita nggak akan pernah bisa tahu motif dan niat seseorang kecuali dia bilang dengan jujur. Tapi kurasa secara umum publik akan ilfil dan ngerasa agamisnya itu palsu. Walaupun begitu, lagi-lagi kita juga nggak tahu seberapa besar pengaruh opini publik mengenai pakaian terdakwa terhadap keputusan hakim. Bisa jadi pengaruhnya kecil banget atau nggak ada sama sekali. Terus soal kebebasan individu. Aku rasa untuk argumen ini, poin argumennya cukup fair. Orang bebas aja sebenarnya kan mau pakai baju apa dan bagaimana mengekspresikannya. Dan memang idealnya peraturan itu tidak boleh dibuat berdasarkan prasangka. Sebenarnya kalau mau melihat dari perspektif terdakwanya, menurutku sih wajar ya kalau terdakwa memakai strategi untuk mencoba mengelabui judgement hakim supaya bisa simpati sama dia. Terdakwa kan pasti pengen hukumannya seringan-ringannya kan, ya kalau bisa sekalian cari simpati masyarakat juga. Meskipun hasilnya bisa jadi hakimnya atau orang-orang malah pada enek. Nah, aku sendiri sebenarnya sih condong ke kontra dengan larangan ini dengan alasan independensi hakim. Karena menurutku idealnya hakim tidak terpengaruh dan memang terserah si terdakwa mau pakai baju apa. Tapi sejujurnya aku emang kesel sih lihat terdakwa yang mendadak agamis gitu. Rasanya emang pengen jadi yang pro. Dan kayaknya orang-orang yang pro juga banyak yang sebenarnya kesel aja liatnya kayak apaan banget sih korupsi ber-MM pas sidang kerudungan kayak mau pengajian. Jadi aku kalau ngikutin rasio, aku ada di posisi kontra, tapi kalau mau ngikutin emosi ya aku pro sih. Ada juga nih saran-saran yang bilang harusnya pakai rompi khusus atau baju khusus gitu terdakwanya pas lagi sidang. Aku setuju sih, mungkin dikasih dress code pakaian basic gitu ya, kayak kemeja putih sama bawahan hitam kayak mau tes CPNS. Kayaknya oke nggak sih? Nah, kalau kamu pro atau kontra? Kalau pro kenapa? Kalau kontra kenapa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, nanti aku mau baca. Sekian dulu pembahasan pro kontra hari ini. Makasih ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Subscribe juga channel YouTube GeoLife. Dan kalau ada saran untuk bahasan pro kontra episode selanjutnya, bisa hubungi aku di Instagram atau Twitter, linknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di episode pro kontra yang akan datang.